Halo Bapak Ibu yang ada di rumah, senang bisa menyapa kembali dalam inspirasi dan motivasi Infinity Ministry dengan tema pembahasan hari ini tentang pemurnian. Mari kita dasari firman Tuhan dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Saudara-saudara, surat ini ditujukan Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, harapan Tuhan, banyak orang ketika Tuhan izinkan pemurnian di tengah-tengah kita tidak memiliki dasar yang kuat karena kita tidak bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Itu sebabnya supaya ketika pemurnian itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam dua aspek ini. Yang pertama adalah aspek emosi, yaitu adalah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dengan akal kita. Dan kalaupun Tuhan izinkan sebuah pemurnian dalam hidup kita, kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, maka kita akan tetap ada di dalam sebuah rancangan Tuhan yang sempurna. Yang kedua adalah aspek pola pikir. Aspek pola pikir ini penting Bapak Ibu. Kita harus punya mindset, punya paradigma yang baru, punya cara pandang yang baru, memandang Tuhan itu. Ketika Tuhan izinkan pemurnian itu terjadi, tujuan Tuhan bukan untuk mencelakakan, bukan untuk membawa kita kepada kehancuran, tetapi supaya kita bertumbuh, berakar, dan tertanam di dalam iman di dalam Dia. Nah, bagaimana pola pikir kita berubah menjadi dewasa? Ini yang menjadi penting ketika pemurnian itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah, kalaupun Tuhan izinkan pemurnian dalam hidup kita, itu adalah yang pertama, disiplin Tuhan itu supaya tujuannya untuk membawa kita kembali kepada kekudusan Tuhan. Nanti saudara bisa baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 15 dan 16. Nah, ketika kita memiliki yang disebut dengan bertumbuh di dalam iman dan percaya, maka ketika pemurnian itu terjadi atau kita alami dalam hidup kita, atau disiplin Tuhan terjadi dalam hidup kita, adalah tujuannya untuk membawa kita kembali kepada kekudusan Tuhan. Yang disebut dengan kata Yunaninya dipakai kata pleroma atau kepenuhan di dalam Kristus. Yang kedua adalah, kalau Tuhan izinkan penderitaan untuk memurnikan iman kita supaya kita bertumbuh dan berakar di dalam Dia, maka penderitaan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, supaya melalui keadaan itu atau penderitaan itu, nama Tuhan dinyatakan dalam sebuah rencananya. Nah, saudara akan baca nanti dalam Yohanes pasal 9 ayat yang kedua dan yang ketiga. Yang ketiga adalah, kalaupun Tuhan izinkan pemurnian itu terjadi, itu tujuannya adalah supaya kita dikerat seperti dalam Yohanes pasal 15, kita bertumbuh berbuah, supaya setiap ranting itu menghasilkan buah yang matang dan siap dinikmati. Yaitu bertumbuh adalah sebuah simbol, yaitu berbuah tinggal pada pohon anggur, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kiranya biarlah melalui motivasi ini kita dikuatkan oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan pemurnian, tujuan Tuhan semata-mata untuk membawa kita bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.